Pada video ini kita akan membahas tuples pada bahasa pemrograman Python. Sama halnya dengan list, tuple itu juga digunakan untuk menyimpan banyak data dalam sebuah variabel. Namun letak perbedaan utama dari tuples daripada list adalah tuples itu bersifat immutable. Artinya kita tidak bisa tambahkan data ke dalam tuple, kita tidak bisa ubah elemen yang sudah ada, dan kita tidak bisa hapus. Setiap elemen di dalam tuples dapat memiliki nilai yang sama. Nah, ini persamaannya ya. Elemen-elemennya dapat memiliki nilai yang sama dan tetap terbaca sebagai elemen yang berbeda. Namun sekali lagi sifatnya adalah immutable. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya contohkan di sini. Untuk membuatnya kurang lebih sama seperti list, misalkan kita buat sebuah variabel A untuk menyimpan nilai 1, 2, dan 3. Kalau di list kita gunakan tanda kurung siku. Kalau di tuples kita gunakan tanda buka kurung biasa seperti ini, 1,2, 3. Kalau kita cek tipe dari A, list. Kalau kita cek tipe dari B adalah tuple. Ya, itu perbedaannya. Hanya dengan ya membedakan simbol di awal dan di akhir. Nah, immutable tadi maksudnya adalah seperti ini. Kalau di list ya, kita kan bisa mengubah misalkan nilai 1 kita ganti dengan indeks ke 0 yaitu 1, kita ingin rubah jadi 100. Namun ketika kita lakukan ini di dalam tuple, yang terjadi adalah ya akan muncul pesan error. Di sini dikatakan bahwa object does not support item assignment. Ya, jadi ini tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, kalau di list kan ada juga metode yang namanya metode pop. Ya, kita hapus si 3. Sedangkan kalau kita lakukan di tuple, ya itu tidak bisa dilakukan karena ya tuple-nya tidak punya yang namanya metode pop. Artinya tidak bisa kita hapus. Bagaimana dengan menambahkan? Kita misalkan ingin menambahkan append satu buah nilai 90 misalkan ya. Itu bisa kita lakukan. Ya, 90-nya diletakkan di belakang. Namun kalau di B ya, juga sama seperti pop, itu tidak ada metode yang namanya append. Begitu juga kalau kita buat dengan cara seperti ini, B ke 3 kita isikan dengan nilai 90. Ya, dengan proses seperti ini pun juga tidak bisa kita lakukan ya, karena tadi memang sifat dari tuple adalah immutable. Nah, pertanyaannya mungkin yang paling mendasar adalah mengapa kita menggunakan yang namanya tuple? Ya, jawabannya adalah di case tertentu tuple itu cocok digunakan jika kita menginginkan koleksi data yang konstan, read only, dan tidak pernah berubah. Jadi memang di sini nanti di case dimana kita harus memilih list atau tuples, memang teman-teman harus pandai-pandai dalam melihat ya studi kasus yang sedang dihadapi. Ya, harus lihat konteksnya dulu. Apakah memang data ini bakal diubah ke depannya? Misalkan kita ingin buat sebuah data ya, kontak handphone gitu ya, data kontak. Data tersebut nanti bisa ditambahkan, bisa dihapus, bisa diubah. Tentunya yang cocok adalah di sini yang namanya list. Namun kalau di case data tersebut tidak akan dirubah, ya alangkah lebih baiknya kita buat dia dalam bentuk struktur data tuple. Nah, untuk cara mengaksesnya ya, di sini dicontohkan dimensi ya, sebuah variabel dengan nama dimensi terdiri dari dua buah elemen 200 dan 50. Untuk cara aksesnya tidak menggunakan tanda buka kurung biasa ya. Cara aksesnya itu sama dengan list dengan menggunakan tanda kurung siku. Jadi kita bisa coba langsung dengan data yang udah kita buat. Di sini kalau kita print B itu ada 1, 2, 3. Kalau saya ingin menampilkan si 2, maka kita gunakan print B dengan tanda kurung siku 1. Ya, karena 2 itu berada di nomor urut indeks 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masih sama seperti list untuk cara pengaksesannya. Selanjutnya, untuk metode pada tuples tidak sama seperti list ya. Tuples itu dia hanya ada dua metode saja di dalamnya. Yang pertama itu adalah yang namanya metode index, yang digunakan untuk menemukan indeks atau kemunculan elemen di dalam sebuah tuple. Ya, walaupun ini ada di tuples bukan berarti nggak ada di list. Kita juga sebenarnya bisa gunakan ini di dalam
list. Ya, namun untuk indeks sendiri ini memang salah satu metode yang memang tersedia untuk kita gunakan ketika kita menggunakan yang namanya struktur data tuple. Jadi misalkan di sini ada yang namanya variabel ini tuples, di mana terdiri dari 3 elemen, Ani, Budi, dan Cici. Kita bisa melihat si Cici itu berada di indeks keberapa sih? Ya, dengan menggunakan dot index. Sehingga nanti harusnya muncul yang namanya nilai 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin biar lebih jelas ya, kita bisa langsung coba aja. Ini kita bisa buka baru. Ya, ini tuples, terus kemudian elemen, terus kita buat dengan pemanggilan print elemen seperti ini ya. Oh ya, di sini enter, kemudian enter, baru kita print elemennya. Ya, jawabannya adalah 2 untuk mendapatkan nomor indeks dari sebuah nilai yang ada di dalam tuples. Dan metode yang terakhir yang hanya ada 2 tadi, yang kedua itu adalah metode count, digunakan untuk menghitung nilai yang sama dari elemen tuples. Ya, metode ini akan mengembalikan sebuah nilai dalam bentuk integer dan sekali lagi juga bisa digunakan di yang namanya struktur data list. Misalkan di sini kita coba yang namanya buat variabel A dengan isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita gunakan a.count, kita ingin menghitung berapa banyak sih nilai, misalkan nilai 3 di dalam tuples A. Maka jawabannya harusnya adalah 1. Namun kalau kita buat lagi, B sama dengan 1,2,1,3,4,5. Sekarang kita ingin lakukan count berapa banyak kemunculan 1 pada elemen ya yang dibentuk dari struktur data tuples ini. Jawabannya adalah harusnya 2 ya, karena ada di sini dan ada di bagian sini. Ya, itu adalah metode terakhir yang dapat kita gunakan pada struktur data tuples. Dan terakhir, sebelum menutup penjelasan terkait dengan tuples ini, jadi sebelumnya saya tidak ada jelaskan juga ya terkait ini, bahwa baik di list ataupun tuples itu kita bisa membuat yang namanya list atau tuples bersarang, atau biasa juga kita sebut dengan yang namanya nested list. Di mana ini merupakan elemen list atau tuples yang memiliki elemen list atau tuples juga. Bisa kita kombinasikan ya, bisa ada list di luarnya, di dalamnya ada tuple ya, atau ada tuples di dalamnya itu ada yang namanya list. Ya, kita bisa membuat seperti itu ya, list di dalam list. Ya, tuples di dalam tuples atau kombinasi dari keduanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk sebuah struktur data dalam bentuk hierarki. Dan struktur data ini juga biasanya digunakan untuk membentuk yang namanya matriks. Nah, di sini pertanyaan dengan membaca kode yang ada di sini ya. Apa hasil dari masing-masing ketiga pemanggilan output di atas? Yang pertama, print bilangan yang ada di indeks ke 0. Maka yang terjadi adalah kita lihat yang paling terluarnya adalah A. Ya, sedangkan kalau yang bilangan 1 0 kita lihat yang terluarnya adalah di sini. Nomor urut 1 adalah sebuah koleksi data dengan tipe data list. Sehingga kita bisa panggil lagi nomor urut indeks barunya, yaitu adalah 0. Sehingga yang muncul adalah B. Sedangkan yang ada di sini adalah 2. Kalau kita perhatikan, yang kedua itu adalah sebuah struktur data. Di dalamnya ada struktur data lagi. Ya, namun di sini kan semuanya adalah menggunakan yang namanya nested list. Jadi 2 itu adalah E, F, G yang ada di sini. 1, kalau kita perhatikan, list lagi di dalamnya. Dan ketika kita masuk ke dalam 1 yang ada di sini, kita panggil nilai 0. Artinya adalah F. Ya, sehingga jawabannya adalah A.
terus kemudian B, dan R. Ya, baik. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan tuple. Terima kasih.